Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah teori pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai reksadana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 201010404040. Yang kedua ada Risa Irnawati dengan NPM 201010404063. Yang ketiga ada Suparyono dengan NPM 2010104103. Dan yang terakhir ada Sandi Aditya dengan NPM 2010104106. Baik, sebelum memasuki materi inti, kami akan sedikit memaparkan berkaitan dengan reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi di pasar modal yang sangat sesuai atau cocok untuk investor individual kecil. Reksadana merupakan pilihan yang cukup menarik bagi investor karena beberapa hal. Yang pertama ada dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Yang kedua ada wakil manajer investasi reksadana melakukan portofolio investasi pada aset-aset keuangan bukan aset tunggal. Kemudian yang ketiga ada biaya relatif rendah, murah, serta terjangkau. Yang keempat ada likuiditas tinggi. Investor dapat melakukan penarikan dana setiap waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengelolaan yang transparan karena publikasi laporan secara rutin dan prospektus. Selanjutnya adalah mengenai reksadana di Indonesia. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Reksadana dapat berbentuk reksadana terbuka maupun reksadana tertutup. Sesuai dengan pasal 18 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 menjelaskan bahwa yang pertama reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan oleh pemodal. Kemudian yang kedua ada reksadana tertutup, merupakan reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Selanjutnya, reksadana dapat berbentuk perseroan dan berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Pengoperasian reksadana tertutup harus mendapat izin usaha dari Bapepam atau yang sekarang fungsinya digantikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sementara reksadana KIK harus dikelola oleh manajer investasi melalui adanya kontrak. Pada pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ditegaskan bahwa kontrak pengelolaan reksadana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi. Kontrak pengelolaan reksadana terbuka berbentuk KIK dan bank kustodian. Pada pasal 26 ditegaskan bahwa kontrak penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi reksadana dengan bank kustodian. Kemudian nilai reksadana, perseroan maupun unit penyertaan KIK dinyatakan dalam nilai aset bersih atau NAB. Selanjutnya, kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif, manajer investasi dan kustodian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1B, kontrak investasi kolektif didefinisikan sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau jasa lain dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sedangkan pasal 1 ayat 11 menjelaskan manajer investasi sebagai pihak atau lembaga yang mengelola portofolio efek untuk nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Pedoman pengelolaan KIK. Pedoman pengelolaan KIK diatur oleh OJK dalam KEP 552-BL-2010. Ketentuan tersebut menjadi pedoman baik bagi manajer investasi maupun bank kustodian
Untuk mematuhinya, kontrak investasi kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Pedoman pengelolaan KIK dibagi menjadi dua kewajiban, yaitu kewajiban manajer investasi dan kewajiban bank kustodian. Selanjutnya, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah diatur oleh OJK melalui KEP 476-BL-2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal. Untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme. Jika terjadi transaksi yang mencurigakan, maka unit kerja wajib menyusun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut dan menyampaikannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selanjutnya yaitu reksadana terproteksi, reksadana penjamin, dan reksadana indeks. Yang pertama, reksadana dana terproteksi. Manajer investasi yang mengelola reksadana terproteksi harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektus yang meliputi jumlah investasi yang diproteksi minimal sama dengan investasi awal, jangka waktu proteksi, presentasi investasi, efek bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi. Selanjutnya, reksadana penjaminan. Manajer investasi yang mengelola reksadana penjaminan harus memberikan kepada OJK salinan kontrak penjaminan antara manajer investasi dan bank kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan berdasarkan notariil. Yang terakhir yaitu reksadana indeks. Manajer investasi yang mengelola reksadana indeks harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektus yang meliputi jumlah investasi minimal 80% dari NAB yang diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut. Baik, selanjutnya reksadana diatur secara jelas dan lengkap dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang memuat informasi tentang reksadana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang memuat informasi tentang reksadana. Dan yang ketiga, Keputusan Pemerintah tentang reksadana. Resiko dan return reksadana. Penilaian aset reksadana. Nilai aset bersih atau NAB reksadana dihitung berdasarkan nilai kapitalisasi pasarnya, dikurangi dengan kewajiban dan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan dan transaksi yang relevan, termasuk pajak reksadana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, sebuah reksadana ekuitas XYZ menerbitkan emisi unit penyertaan sebanyak 4 juta lembar dengan harga per lembar Rp1.000 pada saat pertama kali diterbitkan. Dalam perkembangannya, reksadana tersebut telah memiliki portofolio investasi yang komposisi saham A, B, C, dan D serta obligasi A dengan jumlah lembar masing-masing secara berurutan sebanyak 200.000, 500.000, 600.000, 300.000, dan 1.000 lembar, serta harga pasar saat ini secara berturut-turut yaitu Rp10.000, Rp20.000, Rp15.000, Rp30.000, dan Rp1.100.000. Jika diketahui kewajiban dan biaya reksadana periode tersebut sebesar 25% dari nilai kapitalisasinya, maka nilai aset bersih atau NAB per lembar unit penyertaan reksadana tersebut adalah sebagai berikut. Saham A sebanyak 200.000 lembar dengan harga Rp10.000 sehingga nilainya sebesar Rp2 miliar. Saham B sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp20.000 sehingga nilainya menjadi
miliar rupiah. Saham C sebanyak 600.000 lembar dengan harga Rp15.000 sehingga nilainya menjadi 9 miliar rupiah. Saham D sebanyak 300.000 unit dengan harga Rp30.000 sehingga nilainya 9 miliar rupiah. Obligasi A sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp1.100.000 sehingga nilainya menjadi Rp1.100.000 sehingga subtotalnya menjadi Rp31.100.000. Kewajiban dan biaya sebanyak 25%-nya menjadi Rp7.775.000. Nilai aktiva bersih total atau NAB total menjadi Rp23.325.000 sehingga NAB total dibagi 4 juta lembar unit penyertaan menjadi Rp5.831. Pada periode berikutnya terjadi perubahan data. Emisi unit penyertaan meningkat menjadi 5 juta lembar dan investasi saham C turun menjadi 500.000 lembar. Harga saham C naik menjadi Rp20.000 per lembar. Reksadana XYZ membeli saham E sebanyak 400.000 lembar dengan harga Rp25.000 per lembar. Tidak ada perubahan persentase kewajiban dan biaya reksadana maupun data lainnya. Risiko dan retur reksadana. Maka perhitungan NAB reksadana XYZ periode yang baru seperti pada tabel berikut. Saham A unit 200 harga 10.000, nilainya Rp 2 miliar. Saham B unitnya 500 harganya 20.000, total nilai 10 miliar. Saham C unit 500 harga 20.000, total nilai 10 miliar. Saham D 300 harga 30.000, total nilai 9 miliar. Saham E 400 harga 25.000, total 10 miliar. Obligasi A unit 1000 harga 1.100.000, total nilai 1.100.000.000. Subtotal total nilai 42.100.000.000. Kewajiban dan biaya 25%, total nilai 10.525.000.000. Nilai aktiva bersih total atau NAB total nilai 31.575.000.000. NAB atau NAB total 5 juta lembar unit penyertaan, nilainya 6.315. Bentuk pool of fund lainnya. Ada beberapa bentuk pool of fund lainnya, antara lain yang pertama ada Exchange Trend Fund. Exchange Trend Fund atau ETF adalah suatu instrumen investasi atau reksadana yang unit penyertaannya terdaftar di Bursa Efek dengan tujuan investasi untuk mendapatkan retur yang sama dengan indeks pasar yang menjadi rujukannya. ETF merupakan suatu produk inovatif di bidang keuangan sebagai alternatif investasi pasar modal. ETF pertama kali diperkenalkan di pasar modal Toronto pada tahun 1990-an dengan nama Toronto Index Participant Fund. ETF memiliki kesamaan dengan reksadana indeks dalam menggunakan rujukan indeks tertentu sebagai tujuan investasinya. Penggunaan indeks tertentu sebagai rujukan meningkatkan efisiensi pengolahan karena bersifat pasif dan tidak terlalu banyak kegiatan eksplorasi informasi lainnya selain faktor yang mempengaruhi indeks acuan. Yang selanjutnya ada kontrak pengolahan dana. Kontrak pengolahan dana adalah pengolahan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual
atau jasa pengolahan dana yang dilakukan manajer investasi kepada satu nasabah di mana berdasarkan perjanjian tentang pengolahan portofolio efek. Ketentuan kontrak pengolahan dana untuk mengatur mekanisme perjanjian dan bentuk investasi dengan melibatkan individu atau lembaga, manajer investasi, dan bank kustodian. Tujuan ketentuan ini adalah untuk memproteksi nasabah dari praktik-praktik yang menyimpang dalam pengolahan dana yang dapat merugikan pihak nasabah. Yang selanjutnya ada reksadana pengolahan terbatas. Reksadana pengolahan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek. Unit penyertaan reksadana pengolahan terbatas tidak dapat ditawarkan melalui penawaran umum, melainkan hanya ditawarkan secara terbatas kepada pemodal profesional dengan jumlah pemodal kurang dari 50 orang. Yang selanjutnya ada hedge fund. Hedge fund adalah suatu program investasi di mana manajer atau partner berusaha memperoleh return absolut melalui eksploitasi peluang investasi untuk memproteksi pemilik aset terhadap potensi kerugian. Hedge fund merupakan istilah yang non-legal yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk usaha privat yang menghimpun dan mengolah dana investasi melalui teknik-teknik arbitrasi dan perlindungan investasi yang canggih dalam melakukan perdagangan di pasar modal korporasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan?